Liga, selamat datang di podcast dari Koridor Spend Liga. Spending time with 53. Ruang seru tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan kreasi dari siswa untuk siswa. Betul banget, bersama saya Adinda Lia Khadijah dan rekan saya Devi Novandita. Kita berdua akan memandu kalian dalam acara seru namun penuh makna seputar dunia sekolah, kegiatan seru dan hal-hal menarik di sekitar kita. Dalam 1 jam ke depan, kita berdua akan memandu kamu dalam acara ngobrol seru bareng narasumber kita hari ini. Jadi, siapkan waktu terbaikmu karena di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya nggak kalah seru dari kegiatan di sekolah kita. Yuk tetap stay tune dan dengerin sampai akhir agar kamu tidak ketinggalan inspirasi dan keseruannya. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah hadir di sekolah kita pada episode pertama podcast kita kali ini. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu nama Bapak dan jabatannya sekarang. Iya, perkenalkan saya Acep Mahmudin. Saat ini saya diberikan tugas sebagai Kepala Seksi SMP SMA Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. ya, kami dengar dulunya Bapak memulai karir dari seorang guru. Bagaimana sih, bisa ceritain sedikit perjalanan awal Bapak menjadi guru di dunia pendidikan? Ya, saya alhamdulillah bertugas sebagai guru sejak 1 Februari 1992. Jadi dalam usia 22 tahun saya mengajar di SMA Negeri 102 Jakarta Timur. Banyak hal yang perjalanan yang saya lalui. Saya di awal selain mengajar, saya diberikan kesempatan untuk mendampingi putra-putri SMA 102 itu sebagai pembina KIR, karya ilmiah remaja. Kemudian juga saya jadi staf kesiswaan dan terus sampai menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, alhamdulillah saya juga ikut menjadi tim sistem administrasi sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dari sana saya bisa ikut silaturahmi ke berbagai sekolah, baik itu SMA ya, negeri maupun swasta, seperti itu. Kemudian 22 tahun saya mengajar sampai dengan tahun 2014 ya. Dari 2014 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 23 Jakarta. Nah, kemudian 10 tahun saya sebagai kepala sekolah dan April 2024 saya diangkat menjadi kepala seksi SMP SMA ini. Kalau tantangan terbesar di dunia pendidikan itu apa sih, Pak? Yang paling utama saya melihat bahwa anak-anak kita ya, adik-adik kita nih, teman-teman di SMP, SMA ya, terlalu rarut dengan pergaulan begitu ya. Kemudian belum banyak atau tidak banyak yang mempunyai motivasi, mempunyai cita-cita. Kalau kita tanyakan teman-teman, coba di sini misalnya di SMP 53 nih, diadain apalagi kalau kita wawancaranya langsung ya, mau jadi apa setelah lulus dari SMP, kemudian lulus dari SMA. Banyak banget yang belum punya cita-cita gitu, belum tahu. Sehingga saya melihat kalau anak tidak punya cita-cita, maka semangat atau motivasi untuk belajar juga jadi belum tertantang ya, karena dia belum punya tujuan, belum punya arah, seperti itu. Kalau saya mau nanya satu lagi, kalau untuk kan Bapak udah sampai saat ini nih, role model Bapak itu siapa sih, motivator Bapak? Oh iya, kebetulan kalau saya kan dari keluarga kakek saya punya pesantren ya di Tasikmalaya, Pintawana. Kemudian banyak paman juga yang punya pesantren. Nah, saya melihat
bahwa model yang saya lihat itu adalah pendekatannya memang lebih banyak ingin menitipkan nilai-nilai keagamaan di dalam pendidikan gitu. Jadi ya kalau ditanya siapa role modelnya, sebagai guru tentu ada yang saya senangi waktu saya mengajar, waktu saya di SMP dulu. Saya senang banget sama guru matematika tuh, namanya Pak Rahmat. Wah kalau udah ngajar orangnya ganteng gitu ya, ngajarnya juga enak. Jadi saat itu saya pikir wah enak nih jadi ahli matematika. Kemudian di SMA saya ketemu lagi guru yang ya memang agak galak ya, namanya Pak R. Sembiring. Tapi mengajarnya menggunakan buku-buku dari Belanda. Wah, saya bilang wah ini makin mantap gitu ya. Nah kemudian begitu di kelas 2 dan kelas 3 SMA saya diajar oleh Pak Wayan Semadi, guru matematika yang penampilannya keren, jadi selalu rapi, pakai dasi gitu. Ngajarnya luar biasa, unik. Jadi kalau ulangan itu kadang-kadang hanya menggunakan kertas yang separuh dipotong, dikasih soal, cukup nggak cukup, harus ini jawabannya, sesuai dengan kertas yang ada. Nah jadi itu unik, sehingga saya memang terilhami oleh banyak guru matematika yang pernah mengajar saya, sehingga saya senang dengan matematika. Nah kombinasi saya dalam mengajar, ya kombinasi mereka itu yang saya sukai gitu ya, termasuk dari kakek saya yang memang seorang kiai ya. Jadi seperti apa dalam mengajar kita ramu semua. Jadi walaupun kita orang matematika misalnya, tetapi kita mencoba pendekatan keagamaan masuk di dalamnya. Seperti itu. Bapak kan jadi guru nih udah lama ya, dari 1992 sampai 2014. Betul. Kira-kira memori yang paling berkesan itu apa sih selama Bapak jadi guru? Kayak mungkin saat murid-murid Bapak surprise. Saya paling senang atau paling bahagia itu pada saat melihat anak-anak tampil sebagai anak-anak yang berprestasi ya. Jadi berprestasi itu ya tentu ukurannya bukan cuma sekedar piala, sekedar ini ya, banyak hal ya. Contoh misalnya saya melihat waktu itu saya sebagai pembina KIR karya ilmu remaja, anak-anak kita, saya di Cakung ya ngajarnya ya. Kemudian anak-anak kita senang dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi ternyata karya ilmiah itu tidak harus yang berat-berat. Nah, waktu itu kita ngelihat ikan cupang. Tahu ikan cupang? Nah, jadi murid saya tanya, Pak, kenapa kalau ikan cupang kita taruh di di gelas ya, gelas satu lagi, kemudian kita ini kok bekedok itunya, ya, bekedok itu, jadi kayak mau berantem gitu. Ini masih di dua gelas yang berbeda kan? Dari situ rasa ingin tahu itu saja, akhirnya kita rekomendasikan sampai murid saya ini berkunjung ke IPB, hanya cari tahu tentang ikan cupang. Jadi dia banyak banget literasi tentang ikan cupang. Kemudian ke sana bagaimana tuh? Ya ke sana nggak didampingi orang tua. Jadi satu kelompok itu misalnya waktu itu ada 4 orang. Nah 4 orang ini naik kereta ke Bogor, lalu ke IPB. Luar biasa pengalaman dia. Kemudian juga kita ke dinas perikanan, ketemu juga sama pegawai ini. Jadi luar biasa tuh, usia kelas 1, kelas 2 SMA ketemu sama dosen, ketemu sama profesor ya, sama dinas, hanya gara-gara urusan ikan cupang. Nah ternyata hasilnya dia juara sampai ke tingkat nasional waktu itu. Gara-gara ikan cupang, kenapa bekedok doang gitu kan? Nah, itu luar biasa. Itu yang paling menurut saya sebagai guru ada rasa senang, rasa bahagia pada saat mengetahui itu. Yang kedua, yang paling menyenangkan itu pada saat anak-anak kita ini kebetulan di SMA ya, sukses misalnya diterima di perguruan tinggi
perguruan tinggi negeri gitu, terima di UI, di IPB, senang banget. Artinya, oh iya, berarti Sukses kita Bapak dan mengantarkan Anak. anak-anak sudah sesuai gitu ya. Seperti itu. Berarti tentang antusias siswa Ya. terhadap rasa ingin tahu mereka dan mereka cari lebih lanjut. Betul. Belajar lebih lanjut. Ya. Kalau menurut Bapak apa tantangan guru zaman dulu atau zaman sekarang gitu? Mungkin ada yang berbeda dari guru zaman sekarang sama guru zaman dulu. Ya, kalau guru zaman dulu, ya zaman dahulu itu memang semacam salah satu sumber materi utama. Jadi kalau misalnya guru itu menjadi fokus dari dari anak-anak itu yang belajar di kelas. Jadi kalau gurunya saat itu tidak bisa berimprovisasi, mencari tahu, tidak ikut kegiatan-kegiatan lain gitu ya, maka anak-anak kita juga ya belajarnya terbatas. Tapi kalau sekarang memang gurunya luar biasa dituntut sesuai dengan perkembangan teknologi yang kekinian, maka tentu saingan nih sama murid-muridnya, ya kan? Kalau misalnya dia atau bapak ibu guru kita seperti saya dulu waktu mengajar, puluhan tahun yang lalu mengajar, maka pasti ditinggalkan oleh anak-anak. Istilahnya nggak gaul nih kayaknya kan, nggak ikut perjamanan, gitu kan? Nah, kalau nggak ikut zaman, ya pasti membosankan itu anak-anak. Tapi tentu pesan saya, apapun kondisinya, guru itu adalah orang yang paling hebat, ya, orang yang paling berjasa buat anak-anak sekalian. Artinya pasti ada sisi lain yang dimiliki oleh guru dan itu tidak dimiliki oleh kamu siswa, ya kan? Pengalaman beliau kan jauh lebih duluan yang ada di dunia ini, sehingga bagaimana merasakan mulai dari dia bersekolah ya menjadi pelajar sampai sekarang beliau mengajar anak-anak sekalian. Ya. Jadi itu tantangan yang paling utama saat ini. Guru memang harus tampil keren dengan digitalisasinya gitu ya. Tapi tadi anak-anakku jangan jumawa, kita lebih tahu karena banyak sumbernya ya. Karena kan mau mengeksplornya kemana-mana tuh, dari sumber-sumber bacaan, sumber-sumber pengetahuan yang sangat banyak. Nah, sementara guru kita tentu kelebihannya adalah saat ini memang diharapkan bisa mendidik di tengah-tengah suasana yang memang kita lihat bersama perkembangan seperti ini. Berarti kalau untuk guru di zaman sekarang itu harus mengikuti perkembangan zaman biar murid-muridnya juga nggak bosan sama pelajarannya. Ya, jadi artinya selain tadi mengikuti perkembangan zaman, sekarang kita akui nih anak-anak kita memang yang belajar di sekolah dengan tekun pasti banyak ya. Tapi tantangan di luar sana yang ngajak-ngajak tawuran, yang ngajak-ngajak ini, ngajak itu ya kan. Kemudian barangkali juga banyak hal-hal yang oleh negara dilarang gitu kan ya. Ternyata sekarang ya seperti itulah kondisinya. Ya, keprihatinan kita, tetapi saya masih percaya kalau masih ada seperti Mbak Dinda, Mbak Devi, Adinda, Mbak Devi misalnya, dan teman-teman yang lain yang mengelola podcast ini dengan baik, nah, artinya masih ada energi lain yang bisa disalurkan. Nah, guru-guru itu juga harus dekat dengan anak-anak. Jadi memang sekarang ini orang tua dengan kesibukan masing-masing, nah tentu anak-anak kita kan berharap saya 8 jam di sekolah ini pengen dekat sama guru ya kan, pengen curhat, pengen banyak hal lah, bimbingan terkait dengan pembelajaran yang saat ini diterima di sekolah ini. Jadi kalau boleh tahu, selama Bapak jadi guru nih di kelas, kira-kira apa sih yang sekarang Bapak tuh rindu banget nih sama kejadian waktu Bapak jadi guru kelas tersebut? Ya, saya banyak hal yang memori yang kita bisa rasakan ya. Tentu semua yang terjadi menjadi catatan.
Saya paling senang kalau misalnya ada anak, pernah ya, jadi di sekolah itu, di kelas itu kita bikin semacam apa namanya, jadi anak-anak bisa jadi narasumber tuh. Ya, kita bikin kelompok tertentu, seperti karena saya mengajar matematika ya, jadi kita pernah eh, mengajar anak-anak menggunakan alat sederhana untuk mengukur tinggi tiang yang bendera tanpa kita naik ke atas. Nah, itu kan. Nah, terus yang kedua, pada saat kebetulan di sekolah SMA 102 itu di belakangnya waktu itu masih ada kali. Anak-anak kita bawa ke belakang, kemudian coba ukur lebarnya kali ini tanpa harus berenang. Tanpa pakai alat lain. Kita gunakan hanya yang namanya klinometer dengan sederhana, terus sama meteran. Nah, itu yang luar biasa, yang kata anak-anak katanya jarang matematika yang bisa langsung praktek saat itu ya. Karena kalau sekarang kan teknologinya banyak nih, kita pakai alat-alat yang canggih gitu ya. Kalau dulu kita cuma modalnya ngajar juga cuma pakai HP doang itu, terus pakai plastik yang terbatas kali ya, pakai spidol warna-warni, biasanya cuma bisa tiga. Kita bisa ngajar begitu aja udah luar biasa. Ya. Banyak kan kita dulu pakai kapur ngajarnya, nggak ngerasain ya, pakai kapur tuh, jadi namanya blackboard ya. Habis kita ngajar kelupaan untuk sini, jadi kapur kesini semua gitu. Wah itu sering banget itu masa-masa. Nah, sekarang udah canggih lah sekarang, tinggal anak-anak itu bisa manfaatkan belajarnya dengan baik, sangat luas. Sekarang kan Bapak berada di posisi yang strategis dalam dunia pendidikan. Apa perubahan besar atau sedang yang akan dilakukan di wilayah Jakarta Utara? Oh, ya, saya kebetulan pada saat saya masuk ke Jakarta Utara 2 ini bertugas sebagai pembimbing ya di SMP SMA. Memang kita akui wilayah Jakarta Utara itu nilai rapor pendidikannya masih perlu ditingkatkan. Nah, sehingga saya berharap dengan kehadiran saya barangkali ada sedikit saja sumbangsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian juga kualitas tentu moralitas misalnya. Kemudian yang namanya tawuran juga mungkin bisa dikurangi, dan hal lain terkait dengan anak kita bisa kita tingkatkan prestasinya. Nah, saya alhamdulillah di Jakarta Utara 2 ini dari 94 SMP negeri ada 21, swastanya ada 73. Alhamdulillah sudah 88 sekolah saya datangi SMP. Jadi saya coba masuk semua, kemudian untuk swasta saya lihat, saya masuk kelas, untuk SMA ada 41 sekolah, negeri swasta negerinya 11, swasta 30. Alhamdulillah semua sekolah SMA sudah saya datangi. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan kehadiran silaturahmi saya ke sekolah-sekolah, tentu antar kepala sekolah bisa lebih akrab, lebih dekat, antara ketua OSIS-nya bisa lebih dekat, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di kita di Jakarta Utara 2 ini mudah-mudahan bisa diikuti semua, sehingga antar anak-anakku semuanya betul-betul bersaudara gitu ya, sehingga nanti lulus dengan kualitas yang semuanya kualitas yang baik. Gimana sih Bapak melihat perkembangan sekolah hari ini dalam menghadapi era digital terutama dalam pembelajaran? Ya, kalau dari sisi kesiapan sarana prasarana khususnya di sekolah negeri, saya kira DKI Jakarta harus bersyukur. Jadi anak-anakku yang bersekolah di DKI Jakarta ini harus bersyukur karena hampir semua fasilitasnya sudah dilengkapi dengan baik. Kan kita tahu sekarang ada papan IEP ya, yang interaktif, papan interaktif digital ya. Nah, itu nanti juga akan dikembangkan terus. Terus untuk sekolah-sekolah swasta ada revitalisasi sekolah dibangun. Kemudian
ada juga dapat MBG ya, Iya. makan bergizi gratis. Kemudian ada lagi KJP. Nah, jadi kalau melihat itu semua, sebenarnya tidak ada alasan untuk para pelajar kita malas gitu ya. Dan harusnya punya target minimal semua bisa sampai ya perguruan tinggi lah nantinya ya. Walaupun mungkin kita perjuangannya berat, misalnya terpaksa harus sambil bekerja, ya nggak apa-apa, tapi tetap harus punya niat, saya harus kuliah kita perguruan tinggi supaya kita bisa memutus mata rantai kemiskinan, mata rantai kebodohan. Kan kita seneng ya kalau punya teman sekelas semuanya sukses misalnya, seneng nggak? Seneng Pasti banget. seneng karena nanti yang kamu apa nih sekarang yang hadir di sini nih misalnya 10 tahun lagi jadi apa nih masing-masing kita, gitu kan? Nah, mudah-mudahan nanti ada yang jadi pemimpin dari SMP 53 ini, ya kan? Pemimpin baik tingkatnya mulai provinsi, nasional, bahkan mudah-mudahan sampai internasional. Kita nggak tahu ada potensi-potensi seperti itu. Ya. Kan SMP itu adalah tempat untuk membangun karakter ya, membangun karakter. Menurut Bapak apa sih peran sekolah dan guru dalam membangun karakter siswa? Ya, sekolah itu kan menjadi rumah kedua ya setelah di rumahnya masing-masing. Perilaku terbesar untuk membentuk kepribadian memang ada di sekolah selain di rumah tangga, di rumah ya. Memang yang paling pokok yang punya tanggung jawab ini tentu harusnya orang tua. Makanya insya Allah kalau orang tua dengan pihak sekolah bahu membahu memonitor ya anak-anaknya bagaimana kesehariannya, selalu koordinasi, insya Allah akan baik. Nah, di sekolah saya lihat karakter pembentukan karakter itu ikhtiarnya sudah cukup banyak ya. Misal pembinaan dalam mingguan ya, ada upacara bendera ya kan, ada apel, ada apa lagi, pembinaan wali kelas dan seterusnya. Kemudian dalam kaitan peringatan hari besar agama misalnya ya, yang Maulid Nabi, yang Isra Mi'raj, yang Natal, yang lain itu kan semuanya juga dilayani. Kemudian aktivitas seperti sekarang ini ya, aktivitas ekstrakurikuler misalnya yang aktif Paskibra, Pramuka, PNR dan lain-lain. Nah, harusnya anak-anak itu, teman-teman kamu itu semua diyakinkan. Ini kan sekarang kelas berapa? Kelas 8. Nah, kelas 8 diyakinkan sama kelas 7 itu atau nanti yang baru, kamu harus ikut salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Memang pramuka wajib ya, tapi yang lain itu harusnya diikuti. Kenapa? Karena pasti banyak banget hal-hal positif yang kita dapatkan di luar kelas itu. Kalau kelas kan pastinya akademik ya kan, bagaimana matematika yang bagus, bagaimana IPA yang bagus, bagaimana ekonomi dan seterusnya, IPS yang bagus ya dan seterusnya. Tapi kalau keterampilan kita bagaimana memanage ekstrakurikulernya, bagaimana kebersamaan dengan teman-temannya, bagaimana bikin jadwalnya, misalkan itu kan butuh keterampilan dan harus ada sarananya itu. Maka kalau kita ingin punya pengembangan karakter yang baik ya, anak-anakku dengan fasilitas yang disiapkan oleh sekolah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ini tanggal 25 November 2025 bertepatan dengan Hari Guru. Nah, kira-kira Bapak kan sebagai guru juga ya sebelumnya, kira-kira apa sih makna Hari Guru itu? Ya, Hari Guru bagi saya mengingatkan bahwa memang pendidikan itu menjadi hak semua warga. Pendidikan itu akan terus sepanjang masa. Bahkan kalau dalam konsep Islam, pendidikan itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah misalnya. Jadi pendidikan bukan semata-mata mengajar begitu, tetapi juga bagaimana mendidik dan membina anak kita. Sehingga Hari Guru dimaknai bagi saya adalah
bagaimana teman-teman yang mengajar di sekolah ikut menjadikan anak-anak kita anak-anak yang baik ke depan, anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat baik secara akademik maupun non akademik. Apa pesan atau harapan Bapak untuk seluruh guru yang ada di Jakarta, khususnya di sekolah kami? Iya, jadilah guru yang digugu dan ditiru. Jadilah guru yang memperhatikan anak-anaknya. Jadilah guru yang senantiasa bersedia untuk bagaimana menampung, menerima, dan kemudian memberikan solusi, memberikan jawaban atas setiap permasalahan putra-putri yang ada di sekolahnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita bercerita, anak-anak kita mencari jalan keluar kepada orang lain. Kalau guru sudah dipercaya, guru sudah dekat dengan para siswa, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang baik semuanya. Jika Bapak bisa menyampaikan satu kalimat motivasi kepada siswa dan guru yang sedang mendengarkan, kalimat apa yang ingin Bapak sampaikan kira-kira? Mari kita berjuang, mari kita menghadapi kehidupan ini dengan bermodalkan duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kalau semua guru dan siswa modal duit ini sudah cukup ada dalam dirinya, maka insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat akan diraih oleh guru dan anak-anak kita semua. Demikian saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk segenap dunia pendidikan, ya, Bapak Ibu guru yang mengajar maupun tenaga pendidikan yang ada di khususnya di Jakarta Utara 2 ini maupun di DKI Jakarta dan di Indonesia. Terima kasih. Terakhir, apakah Bapak berkenan memberikan pesan khusus sebagai tanda resmi launchingnya podcast ini? Oh iya, selamat untuk podcast Spen Liga SMP Negeri 53 Jakarta, yang tentu harapannya akan menjadi salah satu media untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, meningkatkan bahkan juga mengetahui praktek-praktek baik dari semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan SMP Negeri 53 melalui podcastnya ini menjadi corong bagi kebaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran di wilayah Jakarta Utara 2 ini. Seru banget ya kita ngobrol-ngobrol hari ini. Kita jadi dapat informasi baru tentang seputar dunia pendidikan. Betul banget, buat kamu yang ingin mendengar episode kita lainnya, stay tune terus di acara Ngobrol Seru dari Koridor Spenliga. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.